Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat mengikuti kegiatan seminar proposal secara online dan saya ucapkan terima kasih dan saya hormati kepada Ibu Musyarafah Sulaiman Kurdi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian SD atau MI yang sudah membimbing saya sampai ke tahap ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video seminar proposal kali ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Kamal, NIM 18010107522. Saya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Kombinasi Luring dan Daring di Masa Pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasan saya mengambil judul penelitian ini karena melihat situasi saat ini sangat sulit untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara formal, karena melihat situasi saat ini yang adanya wabah penyakit virus corona atau biasa disebut dengan masa pandemi COVID-19, dan ini juga berpengaruh terhadap dunia kependidikan, terutama di sekolah-sekolah yang formal. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai penelitian saya, yaitu yang dengan judul Problematika Pembelajaran Kombinasi Luring dan Daring di Masa Pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bab 1, Pendahuluan. Penelitian yang saya teliti ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 atau biasa disebut dengan virus penyakit yang biasa disebut virus corona. Virus corona atau COVID-19 ini bermula di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyebaran ini pun sangat cepat menyebarnya. Dunia darurat virus corona ini juga menyebar ke beberapa negara dan hampir ke seluruh dunia yang juga sudah mencapai 95%. Dan virus corona ini yang paling banyak yaitu di negara Eropa yang menjadi pusat utama penyakit virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering disebut dengan WHO juga menetapkan virus corona sebagai pandemi global pada hari Rabu 11 Maret 2020. Virus corona ini atau biasa disebut dengan pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan dan kebudayaan serta seluruh aspek kehidupan warga negara Indonesia, terutamanya pada bidang pendidikan. Karena ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan karena melakukan belajar mengajar yang dari rumah, sering disebut dengan pembelajaran secara daring, di mana ini membuat peserta didik terganggu dalam sekolahnya dan akan terancam hak-hak pendidikan di masa depan. Dari pernyataan ini, saya mengangkat judul penelitian ini untuk mencari tahu apa saja permasalahan yang ada di masa pandemi ini pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari latar belakang tadi, dapat saya ambil rumusan masalah atau fokus penelitian saya. Yang pertama yaitu apa saja problematika pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang ketiga, apa saja langkah-langkah pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan. Yang keempat, apa saja dampak pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dan yang kelima, bagaimana cara Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengatasi pembelajaran kombinasi luring dan daring. Dari rumusan masalah atau fokus penelitian yang saya teliti dapat mengetahui apa saja tujuan dari penelitian ini. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui problematika pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketiga, mengetahui langkah-langkah pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mengetahui dampak pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang keempat, mengetahui dampak pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kelima, mengetahui cara mengatasi problematika pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian, maka dapat mengetahui manfaat penelitian pada penelitian ini. Yang pertama, secara teoritis, yaitu dapat memberikan masukan atau pendapat dan informasi secara teoritis ilmu pendidikan, khususnya dalam problematika pembelajaran kombinasi luring dan daring pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kedua, dapat membandingkan pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi dengan pembelajaran normal pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan manfaat secara praktis, yang pertama dapat mengetahui problematika pembelajaran kombinasi daring dan luring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kedua, memberikan pemahaman lebih tentang pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peneliti dalam metode penelitian dan memberikan tambahan wacana khususnya dalam pembelajaran peserta didik sehingga dapat menjadi acuan di masa akan mendatang. Bab 2, landasan teori. Pada landasan teori ini saya mengangkat 5 fokus penelitian atau 5 komponen. Yang pertama yaitu pembelajaran. Yang kedua, faktor-faktor pembelajaran kombinasi luring dan daring. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi. Yang keempat, dampak pembelajaran kombinasi luring dan daring pada masa pandemi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu cara mengatasi pembelajaran luring dan daring di masa pandemi. Pertama, pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan atau proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan menggunakan alat atau bahan pendukung yang guna untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam penelitian ini saya membagi 3 pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama ada pembelajaran secara daring. Yang kedua pembelajaran secara luring. Dan yang terakhir ada pembelajaran secara kombinasi luring dan daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran secara online atau yang sering disebut dengan pembelajaran dalam jaringan, melibatkan akses internet sehingga tersampaikan kepada peserta didik pembelajaran itu. Pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka langsung atau yang sering disebut dengan pembelajaran luar jaringan yang dibatasi jumlah peserta didik
dan waktu yang dibatasi untuk menyampaikan pembelajaran sesingkat mungkin. Pembelajaran kombinasi daring adalah pembelajaran gabungan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring, yaitu bisa dilakukan dengan tatap muka langsung dan secara online. Faktor pembelajaran kombinasi luring dan daring ini terbagi menjadi dua. Ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi bagi pendidik adalah yang pertama, ketersediaan handphone atau komputer. Yang kedua, tidak menyita batas waktu. Yang ketiga, tidak terfokus satu tempat. Yang keempat, bisa melakukan pekerjaan secara double. Yang kelima, guru lebih memiliki kedekatan atau hubungan baik dengan wali siswa yang bersifat profesional kerja. Faktor pendukung bagi peserta didik, yang pertama, ketersediaan handphone atau gadget. Yang kedua, pengalaman baru. Yang kedua, pengalaman baru dalam belajar. Yang ketiga, pemanfaatan handphone atau gadget lebih bermanfaat. Yang ketiga, penggunaan handphone atau gadget lebih bermanfaat. Peserta didik lebih mahir dalam penggunaan ilmu teknologi. Peserta didik bisa mengulang-ulang materi pembelajaran. Yang keenam, waktu yang digunakan lebih singkat dari sebelumnya. Yang ketujuh, menghemat biaya transportasi. Sedangkan faktor pendukung bagi orang tua, yang pertama adalah orang tua bisa memantau anaknya belajar dari rumah. Yang kedua, orang tua mengetahui perkembangan anak. Yang ketiga, orang tua tidak perlu mengantar jemput anak ke sekolah. Yang keempat, menurunkan biaya berkelanjutan. Yang kelima, hemat uang jajan anak. Yang keenam, hemat biaya transportasi. Yang ketujuh, mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap anak didik pada penggunaan gadget atau handphone yang dipergunakan untuk belajar. Faktor penghambat bagi peserta didik, yang pertama, tidak semua pendidik mahir menggunakan ilmu teknologi. Yang kedua, guru tidak memiliki ATK yang lengkap. Yang ketiga, sulit dalam memberikan penilaian. Yang keempat, keterbatasan ruang dan waktu saat pembelajaran. Yang kelima, harus membuat perencanaan baru pada pembelajaran. Yang kelima, faktor penghambat bagi peserta didik. Yang pertama, tidak semua peserta didik bisa langsung menggunakan ilmu teknologi. Yang kedua, jaringan internet kurang stabil. Yang ketiga, tidak memiliki perangkat media. Yang keempat, menurunkan perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, keterbatasan ekonomi. Yang keenam, kurangnya interaksi peserta didik dan pendidik. Yang ketujuh, peserta didik dibebani oleh tugas. Kedelapan, mudah bosan dan jenuh. Yang kesembilan, kurangnya komunikasi aktif. Yang kesepuluh, siswa merasa terisolasi. Yang kesebelas, mahalnya biaya untuk dikeluarkan. Faktor penghambat bagi orang tua, yang pertama, tidak semua orang tua bisa membagi waktu antara bekerja dan menemani anak belajar di rumah. Kedua, banyak mengeluarkan biaya untuk membeli internet atau pemasangan jaringan internet. Yang ketiga, orang tua cepat jengkel dan emosi terhadap anak. Yang kelima, orang tua dituntut untuk bisa menggunakan teknologi dan melek pengetahuan. Bukan waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru.
Langkah-langkah pembelajaran kombinasi luring dan daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan. Yang pertama, langkah penyiapan sarana pendukung pembelajaran darurat. Langkah pelaksanaan dalam pembelajaran kombinasi luring dan daring. Yang ketiga, ada dampak pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi. Yang pertama, ada dampak positif. Yang pertama yaitu terhindarnya dari virus corona atau COVID-19. Yang kedua, melatih peserta didik dalam penggunaan ilmu teknologi. Yang ketiga, waktu dan tempat yang fleksibel. Efisiensi biaya, melatih peserta didik yang lebih variatif, kreatif, dan mandiri, serta aktif. Yang keenam, melatih disiplin dalam belajar. Yang ketujuh, melatih pola pikir secara kritis. Yang kedelapan, dapat menambah wawasan penggunaan ilmu teknologi bagi peserta didik. Yang kesembilan, materi bisa dibaca atau diulang kembali. Peserta didik lebih menghargai waktu dan biaya. Dan yang ke-11, hubungan dalam kekeluargaan menjadi lebih erat. Pendampingan 12, pendampingan belajar yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sehingga banyak orang tua yang melek dalam pengetahuan informasi dan teknologi. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran luring peserta didik lebih terkontrol. Sedangkan dampak negatif, yang pertama, emosional peserta didik lebih tinggi. Yang kedua, kebebasan peserta didik dalam menggunakan aplikasi ilmu teknologi lainnya seperti aplikasi YouTube yang seharusnya tidak ditontonnya. Yang ketiga, penyalahgunaan kuota internet. Yang keempat, kurangnya interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Yang kelima, susah mengukur pemahaman atau kemampuan peserta didik. Yang keenam, dalam pembelajaran luring, peserta didik tidak bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketujuh, dalam pembelajaran luring, waktu sangat terbatas. Yang keempat, cara mengatasi pembelajaran kombinasi luring dan daring di masa pandemi. Bagi pendidik, yang pertama, pendidik perlu memahami gaya belajar anak. Yang kedua, pendidik hendaknya menyiapkan materi semenarik mungkin. Yang ketiga, dalam hal keterbatasan penguasaan IT, pendidik dapat menggunakan teknologi yang mudah, misalnya penggunaan media WhatsApp. Yang keempat, peserta didik yang kurang peduli mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan proaktif menghubungi via telepon atau via video call kepada wali siswa secara personal. Sedangkan bagi peserta didik, yang pertama, bagi anak yang memiliki media perangkat atau yang bergiliran menggunakannya dengan orang tua atau tidak memiliki akses jaringan internet, peserta didik dapat mengerjakan tugas secara manual. Yang terpenting, peserta didik tetap belajar dan berada di rumah. Yang kedua, yang mengalami permasalahan kuota internet atau koneksi internet dapat diatasi dengan hotspot targeting kepada keluarga terdekat. Yang ketiga, memberikan umpan balik atau feedback kepada tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang keempat, hindari komentar negatif kepada peserta didik. Sedangkan cara mengatasi bagi orang tua, yang pertama, melakukan komunikasi via handphone atau WhatsApp dengan para orang tua untuk meluangkan waktu untuk segera kembali ke rumah dari tempat kerja agar handphone atau gadget segera digunakan oleh anaknya untuk belajar daring. Yang kedua, memberikan kelonggaran waktu mengerjakan agar peserta didik yang bergantian handphone atau gadget dengan orang tua dapat terlayani.
Yang ketiga, meminta bantuan kepada wali siswa atau wali kelas untuk mengonfirmasikan kemajuan belajar peserta didik supaya orang tua bisa termotivasi. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan lapangan field research dengan menggunakan pengumpulan data dan observasi secara langsung ke tempat lokasi, yaitu pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan yang saya teliti pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini karena jenis penelitian ini memberikan tindakan kelas atau PTK. Sedangkan analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan suatu teknik pembelajaran yang diterapkan hingga hasil yang diinginkan tercapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian yang saya teliti yang berjudul Problematika Pembelajaran Kombinasi Luring dan Daring di Masa Pandemi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.